Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk sharing sebenarnya dengan para ayah bunda, calon ayah calon bunda. Karena kalau kompetisi saya bukan ustadz sebenarnya, ayah dan bunda, tapi saya lebih berbicara persoalan pengasuhan, persoalan keluarga, persoalan kita dengan anak-anak kita, persoalan antara suami dengan istri, istri dengan suami. Nah, yang diamanahkan ke saya sekarang ini adalah bagaimana kita menyiapkan 10 hari terakhir. Jadi ayah dan ibu menyiapkan 10 hari terakhir dengan anak-anak kita. Kira-kira apa yang harus kita siapkan? Ayah dan bunda yang melihat Allah Subhanahu wa taala, jelas 10 hari terakhir ini kita sepakat bahwa ini kita tinggal beberapa hari lagi kita sepakat bahwa kita akan optimalkan, itu pasti. Kenapa kita optimalkan? Banyak alasan bagi kita, ibu, ayah dan bunda yang bekerja. Otomatis pertemuan kita dengan anak sangat sedikit. Kalau di Yayasan Kita dan Buah Hati itu, ketika saya bekerja di Yayasan Kita dan Buah Hati, sebuah yayasan yang bekerja di soal parenting, dari 24 jam anak-anak kita dengan kita, itu 20 jam sebenarnya yatim piatu anak kita. Hanya 4 jam yang dia bisa bertemu optimal dengan ayah dan bunda. Jadi bagi kita yang bekerja, bagi ayah bunda yang bekerja, bagaimana memanfaatkan 10 hari terakhir ini adalah pekerjaan yang sangat luar biasa. Alasannya satu, ayah dan bunda. Jadi ketika kita pulang nanti, kita juga harus tahu bagaimana memanfaatkan waktu. Karena ini waktu kita dulu sudah banyak bertemu dengan anak-anak kita, memberikan pengasuhan, memberikan hal nilai yang baik-baik pada anak kita. Kemudian ayah dan bunda milik Allah Subhanahu wa taala, satu lagi alasan kenapa kita harus optimal untuk 10 terakhir ini adalah karena sejauh ini, selama ini saya bergerak di sebuah lembaga namanya Lembaga Sahabat Ayah. Sejauh ini penelitian kami, para ayah di Jakarta dan sekitarnya, sebagian besar, sebagian kecil, saya nggak menyebut sebagian besar, sebagian kecil, banyak para ayah tidak mempersiapkan secara khusus apa yang harus dia lakukan di 10 hari terakhir dengan anak-anaknya. Jadi 10 hari terakhir sama saja dengan 10 hari yang kedua, sama dengan 10 hari yang kedua. Bahkan banyak para ayah tidak mempersiapkan sebenarnya seperti apa bulan puasa yang akan dilalui bersama anak. Nah, di dalam Tarbiyatul Aulad Islamiyah itu ayah dan bunda ada 2 konsep, berpuasa bersama dengan anak, berpuasa dengan anak. Kalau berpuasa dengan anak, anak haus, anak lapar, kita haus, tapi nggak ada transfer nilai, nggak ada pola pengasuhan, nggak ada pengaruh ayah dan ibunya, nggak ada pengajaran karakter, nggak ada pengajaran kebaikan dari ayah dan bundanya kepada anaknya. Jadi satu sisi anaknya menahan lapar dan haus, satu sisi ayah dan bundanya menahan lapar dan haus. Nah, di dalam pendidikan dalam Islam, Tarbiyatul Aulad Islamiyah itu, kalau kita baca beberapa kitab-kitab Tarbiyatul Aulad itu menjelaskan berpuasa itu bukan dengan anak, tapi berpuasa bersama anak. Nah, berpuasa bersama anak itu adalah kita bersama-sama melalui dengan anak itu tidak hanya lapar dan haus, tapi juga transfer nilai. Nilai yang ada dalam puasa. Contohnya begini, ayah dan bunda. Di dalam pendidikan dalam Islam itu ada 2 waktu bagi ayah yang sibuk, ibunda yang sibuk, keluar dari rumah itu, keluar dari pagi, pulang sore dan malam, dan waktu untuk anak sangat sedikit di bulan puasa. Kata para ulama itu, jagalah sahur dan berbukanya. 2 itu, ketika kita sahur dengan anak kita, ketika berbuka dengan anak kita, apa aja yang harus kita jaga? Yang pertama adalah 2 doa anak di 2 waktu ini, di 2 waktu antara sahur dan berbuka itu dipercaya, dan banyak kita menjelaskan bahwa 2 doa di 2 waktu itu sebenarnya sangat mampu untuk merubah kehidupan ayah dan bundanya selama bulan Ramadan itu. Nah, kemarin di Excel saya cerita gitu, ada komunitas saya, saya untuk komunitas ayah itu ada cerita singkatnya begini, ada seorang supir taksi, kemudian dia ingin berubah betul di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini dia ingin berubah betul kehidupannya, dia ingin anak-anaknya hidup yang lebih layak, yang lebih ini. Kemudian kita rutin di pertemuan, akhirnya kita sharing. Nah, dapatlah kita di dalam sebuah kitab untuk mengatakan bahwa para ayah atau bunda yang bekerja jaga betul sahur dan berbuka anak. Artinya di sahur dan berbuka itu anak-anak
Optimalkan betul untuk berdoa. Doa apa? Minta kita kepada anak kita. Doakan ayah nak, doakan bunda nak. Ayah dan bunda mau berubah. Ini semuanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ini singkat cerita, dia mulailah berpuasa di tahun yang lalu. Boleh berpuasa dan kemudian dia jaga betul, ada 3 orang anaknya. Jadi 30 berbuka, 30 sahur kali 3, 60 kali 3, 180 kali anak berdoa selama bulan Ramadan. Dan dia percaya betul akan berubah hidupnya, karena dia yakin doa dari anak subhanallah akan membuka pintu langit. Nah, 10 hari pertama dia bilang, Pak Irwan, saya sudah tegaskan ke anak saya jaga. Ketika sahur, saya bersahur dengan anak-anak saya, dan saya minta betul anak saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya apa? Doa saya minta, nak, doakanlah ayah. Ayah ingin berubah, mudahkanlah rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar kamu bisa sekolah lebih baik, kamu hidup lebih baik. Ini kekuasaan Allah gitu. Hanya 10 hari saja ayah dan bunda. 10 hari berjalan puasa yang pertama, 10 hari. Kemudian dapatlah rezeki yang luar biasa di Super Taksi dengan proses yang panjang lah. Semua skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Ketika seorang pengusaha besar itu salah jadwal dijemput di Bandara Soekarno-Hatta, dan kemudian si sopir taksi ini yang dapatkan jobnya ini, job untuk menjemput si pengusaha ini. Singkat cerita, pengusaha ini adalah seorang pengusaha besar, tapi udah lama nggak sholat, udah lama nggak puasa. Nah, ketika ada asar di dalam perjalanan macet asar, si sopir taksinya bilang, Pak, boleh nggak berhenti sebentar? Pengusahanya marah, kamu nggak kenal sama saya? Kata sopir taksinya, nggak kenal Pak, tapi saya takut kalau asar ini lewat. Gitu. Saya takut sekali gitu. Akhirnya sudah begitu, kata pengusaha ini, silakan. Nah, Allah menjalankan skenario ini. Ketika berbuka, ternyata juga belum sampai, macet ya ke arah Pondok Indah itu. Macet dan dia minta untuk berbuka, dia pinggir berbuka dan dia bagi bekalnya kepada pengusahanya. Pengusaha bilang, saya udah lama nggak puasa, tapi izinkan saya berbuka Pak. Dia buka dan bekal dari istrinya, kemudian dia sholat. Sampailah di rumah, singkat cerita pengusahanya bilang, kamu harus ke rumah saya. Masuk ke dalam rumah, dia bilang, ajarkan saya sholat, ajarkan saya puasa. Terus tapi nggak sekarang, udah nggak sekarang, kemudian dikasihlah amplop gitu. Ini ongkos taksimu. Nah, seperti taksi ini nggak jelas, jarang dia menerima gitu. Dia cash and carry kan, dia terima uang, dia pulang, kemudian dikasih ke istrinya juga nggak tahu ini amplop apaan. Biasanya ngasih duit, gitu kan. Disimpan, terserah aja disimpan di mana. Gitu. Berapa hari kemudian si pengusaha ini cek ke poolnya, kemudian dia ketemu lagi dengan supir taksi ini. Supir taksi ini bilang, saya nggak tahu amplopnya di rumah, ambil. Nah, dibawa ke bank. Di dalam amplop itu dibuka, dia bilang, ini adalah bayaran kamu untuk mengembalikan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cek nominalnya 50 juta. Nah, sebenarnya ayah dan bunda, terlalu banyak kisah-kisah kalau kita lihat dulu bagaimana kekuatan di hari 10 hari terakhir itu, tapi kita betul-betul beroptimal dengan anak kita. Gitu. Luar biasanya 10 hari terakhir itu kita optimal dengan anak kita. Kita jaga betul anak kita, berpuasa bersama anak, bukan dengan anak. Kalau sama ini udah berbuka, sahur sudah, gitu kan. Yang pertama berbuka ya kita makan kolak, tapi nggak ada pelajaran di situ, nggak ada nilai Allah di situ, nggak ada sebutan misalnya ini kita berbuka bersama. Kalau berpuasa dengan anak itu, ayo buka, udah selesai. Tapi berpuasa bersama anak, ayahnya atau bundanya pasti sebelum berbuka dia bilang, nah, sebelum kita berbuka makan yang manis atau apa? Boleh nggak mengucapkan alhamdulillah? Boleh nggak mendoakan orang doa alfana, orang yang nggak berbuka puasa, yang belum tentu dapat berbuka puasa sama kita? Itu namanya berbuka puasa bersamaan. Ada nilai yang masuk di situ. Ayah dan bunda milik Allah SWT, ada 10 hari terakhir nih ayah, yang kita tidak tahu nanti Allah akan memungkinkan kita untuk bersama dengan anak kita tahun depan berpuasa. Jadi ada 10 hari terakhir ini kita manfaatkan. Apa aja yang kita manfaatkan ayah? Sebelumnya tentu kita akan melihat dengan anak yang seperti apa, yang anak jenis apa, umur berapa yang harus kita berpuasa 10 hari terakhir. Di dalam sunnah Rasulullah SAW dan hadis itu mengatakan bahwa anak yang diajarkan berpuasa itu mulai dari umur 3 tahun. Umur 3 tahun itu sudah boleh diajarkan berpuasa, tapi eksplorasi latihan. Jadi kita nggak boleh, kalau misalnya dia berpuasa setengah jam jangan kita marah. Itu. Kalau dia puasa 1 jam jangan kita marah, tetapi itu latihan. Nah, nanti kapan akhir dari latihan itu? Ketika umur 7 tahun. Hadis Rasulullah SAW. Umur 7 tahun itu akhir dari latihan. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun kalau dia nggak puasa, barulah kita seperti kita melakukan dia sholat. Dia nggak sholat, baru kita, yang hadis Rasulullah baru ada kekerasan fisik, tetapi tidak boleh di tempat yang meninggalkan bekas. Ya. Nah, jadi ayah dan bunda ini ada waktu bagi anak kita yang umur 2 tahun, 3 tahun sampai 7 tahun kita punya anak di rumah.
Ini saat kita untuk bagaimana kita melalui 10 hari terakhir dengan anak yang umur 3 tahun sampai 7 tahun ini. Apa yang kita lakukan yang kita lihat. Nanti ada anak kita yang 10 sampai 15. Kata para ulama dan Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah dikatakan bahwa termasuklah para ahli parenting mengatakan sesungguhnya kita mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Kita keluar, kita cari uang dari pagi sampai malam ini. Sesungguhnya sebenarnya kita mengasuh dan mendidik anak itu hanya ada di umur 0 sampai 15 tahun. Karena di umur itulah segala sesuatu yang terbaik Allah berikan di situ. Kemampuan menyerap otak anak ada di situ. Semua yang terbaik itu Allah berikan di situ. Anak belajar akhlak ada di umur itu 0 sampai 15 tahun. Nanti 15 tahun ke atas yang namanya akhlak, karakter dan lain sudah menjadi kepribadian. Kalau sudah menjadi kepribadian itu bukan tidak bisa dirubah, tapi sangat sulit berubah. Jadi sesungguhnya ayah dan bunda milik Allah Subhanahu wa taala, ayah pergi keluar bekerja habis-habisan, sakit kepala, sakit hati, sakit semuanya. Kan salah satu satu target kita adalah buat anak kita kan sebenarnya. Jangan sampai kerja sudah nggak maksimal, anak kita juga loose di rumah. Anak kita nggak mendapatkan apa-apa di rumah. Jadi ketika ayah bunda dan pulang, dia nggak mendapatkan apa-apa. Lalu anak kita bilang ya sama-sama kita ngontrak di sini, sama-sama kita kos di sini. Dia bilang ayah dan bunda kamu kos, saya juga kos di sini. Kenapa? Karena nggak ada nilai di situ. Dia nggak merasa bahwa ayahnya dan bundanya sebagai mentor agamanya dia. Nah, ayah khusus untuk bulan puasa bagi anak 10 sampai 15 itu adalah hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita lakukan adalah memunculkan ketegasan, tapi bukan kekerasan. Seperti yang diamalkan dalam hadis Rasulullah SAW. Abdullah bin Sa'ud mengatakan dalam Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah itu kita harus tegas dengan anak 10 tahun. Gitu. Ya, terutama nanti hari 10 hari terakhir ini, gitu ya. Kemudian ayah dan bunda milik Allah Subhanahu wa taala, apalagi bagi anak yang umur 2 sampai 10 tahun atau 7 tahun, apa yang harus kita lakukan? Kita harus seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat zaman Rasulullah SAW. Jadi mengoptimalkan berpuasa, anak berpuasa di umur itu 2 sampai 7 tahun itu mengoptimalkan. Ketika dia bilang lapar ya, gitu. Jangan terlalu percaya dengan kata pertama. Gitu. Dia bilang lagi ketika lapar ya, tapi kalau wajahnya masih sumringah gitu, tahan aja dulu. Ini bagi anak yang 2 sampai 7 tahun ya. Karena ini zaman eksplorasi. Semuanya nanti akan Allah urus insya Allah. Gitu. Jangan pernah takut anak kita akan meninggal. Karena sejauh ini saya bekerja di parenting 23 tahun, di luar dan dalam negeri, saya belum mendapati anak yang latihan puasa itu meninggal. Kalau anak yang pingsan itu banyak di tangan saya. Anak latihan puasa pingsan di umur 8 tahun, 7 tahun. Tetapi Allah subhanallah, itu ini hebatnya puasa ini. Ketika berapa orang tua bilang, Pak Irwan, dia telepon Pak Irwan, anak saya udah hampir pingsan. Berapa umurnya? 7 tahun. Udah hampir pingsan Pak Irwan. Tahan sebentar ibu, tahan sebentar. Baca lagi kalimat thayyibah, ucapkan lagi salawat Rasulullah kepada telinganya, baca lagi Asmaul Husna. Subhanallah, keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa. Nah, buat apa ayah dan bunda, buat apa kita harus kejar-kejaran di umur 0 sampai 10 tahun itu? Kata para ulama dan Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah, itu adalah fondasi dari semuanya. Di umur 0 sampai 10 tahun itu, kalau orang barat bilangnya golden age. Segala sesuatu yang terbaik ayah berikan di situ di umur 0 sampai 10 tahun. Gitu ya. Ayah pulang dari bekerja, jangan ayah tanyakan PR ke anak kita 0 sampai 10 tahun atau 0 sampai 12 tahun. Tanyakan ininya seperti Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabat dan sahabat yang muda. Tanyakan, Rasulullah bertanya, kaifa imanukum? Tanyakan jiwanya. Tanyakan ini dalamnya. Nah, kenapa ayah? Kalau ayah menanyakan lagi persoalan akademis atau ayah tidak bertanya, ini akan menyakitkan buat anak-anak dan akan mengkosongkan jiwanya. Dia nanti enggak kuat untuk dia menghadapi persoalan-persoalan kehidupan 15 tahun ke atas. Karena ayah ditemukan di beberapa hal, sesungguhnya ketika kita ini berdua, kita menikah ini, kita berumah tangga, persoalan rumah tangga kita ini terbanyak sebenarnya adalah karena kekosongan karakter dan akhlak kita di umur 0-15 tahun. Kita berselisih dengan istri kita, berselisih dengan suami, nggak paham istri. Itu salah satu penyebabnya adalah karena ada ruang kosong karakter yang ada di umur 15 tahun tidak diajarkan oleh ayah dan ibu kita. Jadi kita bawalah ke rumah tangga kita hal-hal yang kosong itu. Nah, apalagi bagi rumah tangga, kalau di dalam konsep Islam itu, rumah tangga itu ada beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama itu adalah tahap yang sangat genting sekali, yaitu di umur pernikahan kita 0, 1, 2, 3 tahun atau 3,5 tahun. Di umur itulah sebenarnya menentukan bagaimana rumah tangga ke depan.
Di umur itulah kita menggunakan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, kamu adalah pakaian saya adalah pakaian kamu. Kenapa itu ayah dan bunda? Karena istri membawa ruang kosong karakter akhlak 0-15 tahun, kita membawa karakter yang kosong juga di umur 0-15 tahun. Kita bawa masuk ke dalam bahtera rumah tangga. Nah di awal pernikahan, apa yang kita lakukan? Kamu adalah pakaian saya dan saya adalah pakaian kamu. Yang kosong di dalam diri saya, kamulah mentornya, tolong isi saya. Yang kosong di diri saya, yang kosong diri kamu, saya mentornya. Karena kamu, saya adalah pakaian kamu. Nah ayah dan bunda, jadi kita akan lihat itu persoalan anak-anak. Nah, apa yang kita harus lakukan ayah dan bunda untuk mempersiapkan anak 10 hari terakhir itu? Yang pertama adalah khusus untuk anak 2-7-10 tahun, prinsipnya adalah bahwa itu masa latihan buat anak kita. Yang namanya masa latihan, semakin banyak stimulannya semakin bagus. Karena begini ayah, ada orang ulama mengatakan begini. Jadi di 10 hari terakhir itulah kita akan menjadikan anak kita anak-anak biasa atau anak-anak khusus. Kalau anak-anak biasa itu ditreatment dengan ayah ibu yang biasa-biasa saja. Jadi puasa, nahan lapar, nahan haus, akan lahir anak-anak yang biasa saja. Tapi kalau kita menginginkan di 10 tahun terakhir itu adalah kita menginginkan anak-anak yang khusus. Kenapa kita menginginkan anak yang khusus? Karena kita pengen itu. Karena anak inilah akan memudahkan kita nanti memberikan syafaat di yaumul akhir. Nah, kita Surabaya tentu ingin 10 hari terakhir ini melahirkan anak-anak yang khusus. Anak-anak yang khusus tidak akan bisa lahir kecuali dari ibu dan ayah yang khusus. Dan gak akan bisa lahir dari ayah dan ibu khusus yang memberikan treatment biasa, tapi harus treatment khusus. Gitu ya. Nah, sekian banyak nanti ada kiat-kiatnya, treatment apa yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama ayah kita siapkan anak kita. Apa itu anak yang kita siapkan anak kita? Yang pertama adalah siapkan hatinya. Bagaimana menyiapkan hatinya? Ada waktu 2 hari atau 3 hari lagi. Berapa hari seperti terakhir ya? 17 ya. Ada berapa hari lama ya? Tergantung puasanya awalnya gimana gitu. Apa yang pertama anak-anak kita mulai